Fans durven nu weer te dromen van een WK, al verloren ze vrijdag van Japan. 4 uur voor de wedstrijd is het in Jakarta al feest. Als je deze sfeer hier ziet, begrijp je wel waarom Nederlandse voetballers ervoor kiezen om voor Indonesië te spelen. Deze fans hier gaan 90 minuten lang door en ze zijn met 77.000 man en vrouw sterk. De fans kijken nu naar de toekomst, maar willen winnen. We zitten vanavond niet echt mee. KNVB keheranan 150 negara berebut hak siar dalam laga Timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain. Saya berjanji. Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi sah jadi WNI. KNVB keheranan 150 negara berebut hak siar dalam laga Timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain. Dalam menatap laga terdekat, yaitu menghadapi Australia hingga Bahrain, tim kepelatihan Timnas Indonesia hingga PSSI terus menggenjot persiapan semaksimal mungkin demi meraih hasil terbaik. Bagaimana tidak, dua laga tersebut memang sangat dinantikan oleh seluruh penduduk Indonesia. Bahkan, bila berkaca dari pertandingan menghadapi Cina yang saat itu disaksikan hingga 141 negara, maka dua laga terdekat yang akan dihadapi Timnas Indonesia, yakni menghadapi Australia dan Bahrain, akan lebih gila lagi. Bahkan, bisa menjadi rebutan TV-TV mancanegara. Diperkirakan sekitar 150 negara bakal menyiarkan perjuangan Timnas Indonesia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ini. Efek fanatiknya supporter hingga apapun yang berhubungan dengan Timnas Indonesia selalu menjadi viral. Maka tak heran jika pihak FIFA sendiri sangat ingin skuad Garuda bisa ikut tampil di Piala Dunia. Hal ini tak terlepas tampilnya Indonesia di Piala Dunia akan sangat menguntungkan secara komersial bagi pihak FIFA itu sendiri. Bahkan, jika melihat pemberitaan soal Indonesia di jagat maya, media-media di dunia kini sering ikut meliputi apa saja perkembangan Timnas Indonesia. Tentu hal ini juga tak terlepas dari banyaknya para pemain top yang berkarir di Eropa seperti Matthijs Hilgerstorm, Kelvin Verdonk, Kevin Dix, hingga yang membuat Indonesia semakin diperhatikan di kancah dunia. Maka tak mengherankan media-media di luar negeri, khususnya di Belanda, terus memperhatikan Timnas Indonesia. Bahkan, media-media Belanda tersebut kini lebih sering menyoti Timnas Indonesia ketimbang negaranya sendiri, yakni Timnas Belanda. Di balik itu semua, kualitas permainan Indonesia juga kini semakin membaik. Ya, Timnas Indonesia yang awalnya hanya dianggap sebagai negara terlemah kini muncul dengan kekuatan baru hingga dijuluki kuda hitam dari Asia. Jika melihat grup yang ditempati Timnas Indonesia, di situ ada 3 negara langganan Piala Dunia seperti Jepang, Australia, hingga Arab Saudi. Awalnya, 3 negara tersebut yang digadang-gadang akan lolos ke Piala Dunia, akan tetapi Indonesia ternyata mampu membalikan fakta dan justru saat ini skuad Garuda berada di urutan ketiga di grup C ini, dan hanya terpaut 1 poin saja dari Australia di urutan kedua. Maka tak heran perkembangan Timnas Indonesia ini sangat diperhatikan media-media besar di dunia. Ya, kualitas Timnas Indonesia di kawasan Asia saat ini memang tengah menjadi sorotan. Bahkan, hal ini juga diungkapkan Tom Haye, yang merupakan gelandang Timnas Indonesia. Tom Haye secara terang-terangan menyebut jika tim-tim Asia sudah tidak boleh meremehkan lagi kualitas Timnas Indonesia sebagai salah satu peserta di kualifikasi Piala Dunia ini. Bahkan, pemain 29 tahun tersebut mengaku bahwa kualitas skuad Garuda semakin hari terus melesat. Masyarakat tanah air juga tidak menyangka bahwa di titik ini Timnas Indonesia bisa bersaing dengan Australia sebagai salah satu raksasa Asia. Skuad Garuda berhasil mewujudkan banyak prestasi baru dalam setahun terakhir ini, dimulai dari lolos dari fase grup Piala Asia 2023.
Timnas Indonesia kembali menggila usai mencapai ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kondisi dalam setahun terakhir membuat Timnas Indonesia kini tidak boleh diremehkan sedikit pun. Di ronde ketiga, Timnas Indonesia juga menempati posisi ketiga saat ini dan berpotensi mengejutkan tim-tim besar, khususnya Australia dan Bahrain. Tom Haye menilai bahwa perkembangan di Timnas Indonesia membuat dinamika di negara lain juga berubah. Hal ini jadi cermin dari perkembangan besar yang dibuat Indonesia dalam dunia sepak bola. Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi sah jadi WNI. Kini, 3 pemain keturunan Indonesia itu pun siap membela Timnas Indonesia. Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi resmi ambil sumpah warga negara Indonesia (WNI) pada Senin, 10 Maret 2025, malam waktu Indonesia Barat. Pengambilan sumpah WNI dilaksanakan di Kedutaan Besar Indonesia di Roma, Italia. 1. Resmi jadi WNI. Ya, pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam pengembangan olahraga nasional. Hal ini ditunjukkan dengan memberikan kewarganegaraan kepada 3 pesepak bola melalui mekanisme naturalisasi. Sebagaimana keterangan yang diterima Okezon dari Kementerian Hukum RI, Senin, 10 Maret 2025, pengambilan sumpah WNI Emil Audero CS turut disaksikan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia, Sekjen Kemenkum, Niko Afinta, yang didampingi Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Dirjen Ahu Widodo, dan Kuasa Usaha Ed Interim Tika Wihanasari. Naturalisasi atlet sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam hal ini, pewarganegaraan dilakukan melalui mekanisme kepentingan negara atau bagi orang asing yang telah berjasa bagi negara. Kini, Emil Audero Mulyadi, Italia, Joey Matthijs Pelupesi, Belanda, dan Dean Ruben James, Belanda, sudah resmi menjadi WNI. Mereka siap membela Timnas Indonesia. 2. Buat skuad Garuda makin tangguh. Bertambahnya pemain berkualitas seperti Emil Audero CS dalam skuad Timnas Indonesia diharapkan dapat membuka peluang untuk tampil maksimal dalam kompetisi bergengsi skala internasional. Salah satunya kualifikasi Piala Dunia 2026 yang kini masih dijalani. Selain itu, ada agenda besar lainnya, yakni Asian Qualifiers Round 3, AFC Asian Cup Saudi Arabia 2027, hingga naikkan peringkat Timnas Indonesia ke 100 besar FIFA dan 10 besar Asia dalam FIFA Matchday. Hal ini merupakan cita-cita besar seluruh bangsa Indonesia, demikian pula Presiden RI. 3. Lawan Australia dan Bahrain. Kini, menarik menantikan apakah Emil Audero CS akan segera debut membela Timnas Indonesia. Terdekat, skuad Garuda akan melawan Australia dan Bahrain. 2 laga itu akan dilakoni pada bulan ini. Laga melawan Australia akan digelar pada 20 Maret 2025, sementara Bahrain digelar pada 25 Maret 2025.